Halo guys, and welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Pada video kali ini kita akan masuk ke aplikasi terakhir yang akan saya bahas mengenai induksi elektromagnetik. Nah, nama aplikasinya adalah induktor. Nah, induktor itu merupakan sebuah solenoid. Ya, kalau kalian masih ingat bentuk solenoid seperti ini, ya kawat yang dibuat melingkar. Nah, ini disebut juga sebagai induktor. Nah, kenapa disebut sebagai induktor? Karena terjadi proses induksi yang kita sebut sebagai GGL induksi diri. Nah, jadi dalam induktor terjadi peristiwa yang disebut sebagai GGL induksi diri, di mana GGL induksi diri itu merupakan GGL yang timbul dari reaksi suatu kumparan saat arus yang melewatinya berubah. Ya, jadi ketika arus yang melewatinya berubah, itu akan timbul GGL lagi. Ya, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, kemudian induktor juga, kita tahu bahwa solenoid itu dia bisa menghasilkan medan magnet ya di dalam solenoidnya, sehingga induktor itu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika dialiri arus listrik. Nah, saya akan jelaskan peristiwa dari GGL induksi diri. Di sini saya punya suatu rangkaian, ya, kemudian saya sambungkan dengan induktor atau solenoid yang warna hijau di sini. Ini adalah induktor. Nah, ketika saya alirkan listrik di sini misalnya rangkaian terbuka, kemudian saya tutup, maka perlahan-lahan arus listrik akan mengalir, ya kan? Ketika perlahan-lahan arus listrik akan mengalir, maka kita bilang bahwa arusnya berubah. Artinya awalnya tidak ada yang mengalir, kemudian semakin lama semakin membesar arusnya. Jadi arusnya akan membesar di sini, ya, arus listrik yang warna ungu ini, arusnya meningkat. Nah, kemudian ketika arusnya meningkat, dia akan melewati solenoid. Nah, ketika melewati solenoid, dia akan menghasilkan medan magnet yang warna merah. Nah, ketika medan magnetnya ini dihasilkan oleh arusnya kan meningkat. Otomatis medan magnetnya juga yang dihasilkan juga meningkat. Nah, karena ada perubahan medan magnet yang meningkat, maka sesuai dengan hukum Faraday, dia akan menciptakan GGL, ya kan? Yang rumusnya adalah minus N d flux bagi dt. Ketika arus meningkat, medan magnet meningkat, dia akan menghasilkan flux yang meningkat juga. Sesuai hukum Faraday, dia akan menghasilkan GGL yang menurut hukum Lenz arahnya berlawanan dengan medan magnet semula. Ya, jadi dia akan melawan perubahan medan magnet yang terjadi. Makanya kamu lihat di sini akan dihasilkan medan magnet yang berlawanan dengan medan magnet semula atau disebut sebagai medan magnet induksi. Nah, nanti dari medan magnet induksi kita bisa tentukan karena dia arahnya berlawanan dengan medan magnet semula, otomatis GGL yang tercipta juga dia akan melawan. Ya, jadi berlawanan. Jadi kalau awalnya plus minus di sini, jadi minus plus. Makanya dia akan timbul di dalam dirinya sendiri arus listrik induksi yang berlawanan dengan arus awal. Jadi ketika arus awal mau meningkat, karena dia menghasilkan medan magnet yang meningkat, otomatis dia akan menghasilkan arus listrik juga, tapi berlawanan arah dengan arus semula. Sehingga dia sifatnya akan menghambat. Ya, menghambat perubahan arus semula. Nah, sehingga induktor memiliki sifat yaitu dia menghambat arus AC. Nah, kenapa kita bilang menghambat arus AC? Karena arus AC ini berubah-ubah, guys. Berubah-ubah, tapi karena peristiwa GGL induksi diri, jadi dia akan meminimalisir perubahan yang terjadi. Sehingga arus yang lewat cenderung sedikit lebih konstan, jadi tidak terlalu banyak perubahan. Itulah GGL induksi diri. Jadi dia menginduksi dirinya sendiri, sehingga dia pengen meningkat, tapi dia menciptakan arus yang berlawanan, sehingga arus yang tadinya meningkat jadi berkurang peningkatannya. Nah, dalam GGL induksi diri, kita bisa hitung GGL yang diciptakan di sini
oleh karena induksi diri, rumusnya itu adalah epsilon sama dengan minus L dI per dt. Nah, ini adalah rumus dari GGL induksi diri. Nah, di mana epsilon adalah GGL yang tercipta dalam satuan volt. Nah, L ini baru guys. L ini adalah induktansi atau Henry. Itu bisa kita bilang kemampuan dari si induktornya untuk menghambat perubahan arus yang terjadi. Di mana induktansi L bisa kita hitung menggunakan rumus mu R, mu 0, N kuadrat A per L. Nah, nanti kita akan bahas ya satu persatu. Tadi kita baru sampai L, dI adalah perubahan arus satuan ampere, dt perubahan waktu satuan second, kemudian mu R itu adalah permeabilitas relatif bahan yang di sini guys. Nah, jadi kalau misalnya di induktornya kita misalkan di induktornya kita masukkan batang besi misalnya di sini. Nah, berarti batang besi itu memberikan kontribusi mu R atau permeabilitas relatif bahan. Jadi bahannya itu mempengaruhi kemampuan induktansinya. Mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa. Kita sudah pelajari 4pi kali 4-7. Kemudian N adalah jumlah lilitan dari solenoid atau induktor yang kita punya. A adalah luas permukaan satuan meter persegi dan L adalah panjang dari solenoidnya. Nah, kemudian dari sini kita punya rumus ketiga, yaitu adalah besar energi yang tersimpan dalam induktor. Rumusnya adalah W sama dengan setengah Li kuadrat. Jadi, semakin besar induktansi dan semakin besar arus yang lewat, maka dia akan menyimpan energi yang lebih besar. Di mana W adalah energi dalam satuan Joule. Nah, demikian video pembahasan mengenai GGL induksi diri atau induktor. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Thank you.